Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita melanjutkan may yuridillahu bihi khairan. Salah satu ciri, bahkan ciri terbesar orang yang dikehendaki baik oleh Allah. Selama ini banyak yang menduga-duga, meraba-raba orang baik itu seperti ini, seperti ini. Orang baik itu, calon penghuni surga itu, orang yang disayang Tuhan itu, orang yang dermawan misalnya, orang yang gemar menolong, orang yang berbakti kepada orang tuanya, orang yang menghabiskan waktunya untuk kemaslahatan orang lain, orang yang selalu beribadah. Ternyata di hadis ini tidak. Yang dikehendaki baik oleh Allah adalah yang faham terhadap agama, yufaqihu fiddin, yang dibikin faham dalam agama ini oleh Allah. Tauhid paham, rububiyah yang mana, uluhiyah yang mana, asma wa sifat yang mana, dia faham. Gitu ya. Allah bersemayam di atas arsy, faham, sudah difahami apa adanya, diimani apa adanya. Datang ayat menyatakan bahwa Allah telah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Sudah terima apa adanya. Berarti orang ini dikehendaki baik oleh Allah. Yang tidak dikehendaki baik oleh Allah, dia akan mengatakan kalau Allah punya tangan berarti kalau Allah berada di satu tempat, yaitu di atas arsy, berarti kalau Allah punya betis, kalau Allah punya telapak kaki, kalau Allah punya jari, maka diutak-atik sendiri oleh mereka. Mereka ini bukan orang baik menurut Allah. Walaupun rajin ibadah. Antum tahu Khawarij ibadahnya kayak apa? Orang sahabat aja kalah. Sahabat kalah semangat, kalah banyak dalam hal ibadah, tapi semangat tanpa ilmu. Sahabat semangatnya dengan ilmu. Antum tahu di antara firqah-firqah dolal itu membikin takjub Khalifah Al-Mansur. Siapa?
Amr bin Ubaid, zuhudnya luar biasa, ibadahnya luar biasa, sampai khalifah terkagum-kagum. Khalifah ini tertipu oleh kezuhudan Amr bin Ubaid ini, menyimpang jauh. Saking menyimpangnya, dia mengatakan, jika Al-A'mash ahlul hadis yang menyampaikan kepada saya bahwa manusia dari lahir sudah ditentukan surga nerakanya, aku tolak. Bahkan walaupun Rasulullah yang mengatakan langsung kepada saya. Luar biasa ya. Sombongnya Amr bin Ubaid. Kufur, tapi zuhudnya luar biasa. Betul-betul membuang dunia, mencari akhirat, tapi salah. Antum jangan kira bahwa orang yang mencari akhirat, menjauhkan diri dari dunia pasti baik. Belum tentu. Antum tahu para pendeta, para pastor, para biksu, sebagian tokoh-tokoh agama, walaupun sebagian kecil ya, mereka menjauhkan diri dari dunia, mereka mencari akhirat, tapi sesat dan kekal di neraka selama-lamanya. Waliyadzubillah. Ya. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Para nabi, para rasul tidak mewariskan dinar dan dirham. Ini contoh. Dinar dan dirham di sini contoh. Bukan apa? Bukan pembatas. Jadi selain dinar, dirham masih ada lagi. Apa? Kerajaan, jabatan, ya pakaian, kendaraan, tanah, semuanya. Kekayaan dunia tidak pernah diwariskan oleh seorang nabi kepada anaknya, istrinya, cucunya, cicitnya, dan seterusnya. Ya. Maka jangan salah faham dengan ayat Sulaiman mewarisi Daud. Wa waratha Sulaiman Dawuda. Nabi Sulaiman mewarisi Daud. Kerajaannya bukan, kekayaannya bukan, tapi ilmunya. Kalau ilmu, iya. Wa innama warrathul ilma. Para nabi, para rasul hanya mewariskan ilmu. Hanya mewariskan ilmu. Kalau ilmu, iya. Diwarisi oleh siapa? Siapapun yang mau. Tidak harus anaknya. Ya. Anaknya kalau Kan'an tidak mewarisi ilmu ayahnya. Ya bisa anaknya, bisa cucunya, bisa keponakannya, bisa tetangganya, bisa sahabatnya. Siapapun bebas. Siapa yang mau. Yang nggak mau ya sudah. Ya. Allah tidak butuh. Yang butuh kita. Maka para ulama mulia karena dikatakan sebagai warathatul anbiya, pewaris para nabi, pewaris para rasul. Ulama hari ini tentu mewarisi ilmunya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aneh kalau disebut ulama tapi merayakan maulid Nabi, merayakan nuzulul Quran, mengajarkan salawat nariyah, mentahlilkan kematian 3 hari, 7 hari, 40 hari,
Padahal itu semua tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Lalu yang diwarisi ilmu siapa? Ya. Dan pantaskah disebut sebagai ulama? Tentu tidak pantas. Karena yang disebut ulama itu warasatul anbiya, pewaris ilmunya para nabi. Sementara para nabi kita Muhammad SAW tidak pernah mewariskan ilmu-ilmu seperti itu. Nggak kenal nabi. Tahlilan, muludan, salawat nariyah, usolli, nawaitu, segala macam. Nabi nggak kenal. Lalu dibilang pewaris Nabi, aneh. Aneh. Wa minal ma'lumi anna alladhi warathahu al-anbiya'u innama huwa ilmu syari'atillah. Kita semua tahu, sudah maklum bahwa yang diwariskan oleh para nabi adalah ilmu syariat. Ilmu syariat. Walaysa ghairahu, bukan yang lain. Bukan yang lain. Bukan ilmu tentang mesin misalnya, ilmu kedokteran. Jika Nabi berbicara sedikit tentang madu misalnya, berbicara tentang habbatus sauda misalnya, berbicara tentang bekam, maka itu bukan inti ajaran Islam. Ya, dan sedikit sekali beliau berbicara tentang kesehatan, ada madu misalnya, habbatus sauda misalnya, bekam misalnya, tanggal-tanggal tertentu, hari-hari tertentu, walaupun hadis ini masih dipermasalahkan ya. Tapi sedikit sekali. Sangat sedikit sekali. Ya. Bahkan nanti akan dibawakan oleh beliau, ada ucapan beliau salah. Salah. Ya. Karena beliau berbicara tentang dunia. Kalau beliau berbicara tentang dunia, bisa salah, ya, dan kesalahan itu ketahuan, gitu. Artinya Allah tampakkan kesalahan itu, bukan Allah sembunyikan. Orang-orang nggak ada yang tahu salah, bukan, ya. Allah tampakkan. Ya. Saya bacakan riwayat di mana beliau salah dalam masalah ilmu tanaman, pohon. Bal inna ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam hina qadima al-Madinata, yaitu ketika beliau awal-awal hijrah ke Madinah, wajadan nasa yu'abbiruna an-naqal, beliau mendapati orang-orang Ansar itu menyambung, menstek pohon kurma. Lalu Nabi dengan istihad beliau, lamma ra'a man min ta'bihim kalaman ya'ni annahu la hajata ila hadha fafa'alu. Nabi melihat melelahkan orang-orang Ansar ini, melelahkan, capek menyambung itu, tidak mudah, ya. Dan Nabi melihat ini nggak ada gunanya, la hajata ila hadha, maka Nabi mengatakan tidak usah disambung seperti itu, nggak usah, biarkan saja. Wa taraku at-talqih, maka orang-orang Ansar sikoh kepada Nabi, meninggalkan, nggak jadi menyambung itu. Apa yang terjadi?
walakinna nakhla fasid. Rusak, busuk, mati. Ya. Ini sengaja Allah tunjukkan kepada manusia bahwa beliau bisa salah dalam masalah ilmu dunia dan ditampakkan. Ini bukan berarti kalau Nabi berbicara tentang dunia kita jangan ambil, bisa saja salah, bukan. Kan tidak ditampakkan. Kalau ini kan ditampakkan. Kalau tidak ditampakkan kesalahannya berarti benar. Gitu. Artinya tidak turun wahyu mengatakan ya Muhammad itu salah, enggak. Tapi dengan itu salah itu otomatis Allah meluruskan bahwa ucapanmu salah. Beda ketika Nabi berbicara tentang Ashabul Kahfi besok tanpa insya Allah, ditegur. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Jangan pernah mengatakan besok, besok, tapi ucapkan insya Allah. Ditegur beliau. Ya. Kalau ini tegurannya bukan berupa kata-kata, bukan berupa ayat Al-Quran. Kalau tadi tegurannya berupa ayat Al-Quran. Ya. Termasuk ketika beliau mau mengiyakan permintaan bangsawan Quraisy yang minta waktu khusus untuk didakwai oleh Nabi SAW. Nabi hampir-hampir mau mengiyakan, ditegur oleh Allah dengan ayat dalam surat Al-Kahfi, ya. Wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina. Jangan engkau ikuti orang-orang yang hatinya telah kami palingkan. Teguran berupa ayat. Kalau ini teguran berupa kejadian itu. Dengan itu mati, busuk, maka itulah teguran dari Allah. Setelah itu Nabi bersabda, antum a'lamu bisu'uni dunyakum. Wa fi riwayatin bi umuri dunyakum. Dalam masalah dunia, ini kan masalah dunia. Bukan masalah salat, bukan masalah zakat, bukan masalah manhaj, bukan masalah akidah. Masalah dunia. Dalam masalah dunia kalian lebih tahu secara hukum asal. Adapun ketika Nabi berbicara tentang dunia, tentang madu misalnya, tentang lalat yang masuk ke minuman kita misalnya, dan tidak ada tidak ada teguran baik dari peristiwa atau berupa ayat, maka wajib kita yakini sebagai kebenaran. Ya, tidak bisa kita katakan siapa tahu hadis tentang lalat salah. Kan ini masalah dunia. Nabi berbicara tentang dunia, siapa tahu itu salah, jangan kita pegangi walaupun soleh, walaupun sahih. Keliru, salah itu. Ya. Kenapa? Karena tidak ada teguran dari Allah, berarti benar. Walau kana hadha huwa al-ilmu alladhi alaihi as-sana' lakana ar-rasul sallallahu alaihi wasallam a'laman nasi bih. Seandainya ilmu tadi adalah ilmu yang terpuji, ilmu yang dimaksud oleh Allah, tentu Nabi akan menjadi manusia yang paling tahu tentang pohon tadi. Nabi akan menjadi manusia paling tahu tentang teknologi, tentang transportasi, tentang ini, tentang itu. Seandainya ilmu tersebut ilmu yang dikehendaki oleh Allah, tidak. Ya. Maka ilmu yang dikehendaki oleh Allah adalah ilmu syar'i. Ya. 7 anggota sujud itu mana saja? Tayamum itu mengambil debunya sekali apa 2 kali. Itu ilmu yang terpuji.
yang oleh sebagian manusia dianggap sesuatu yang sangat sepele, ya. Tidak dianggap. Memakai pakaian ihram itu sebelum sampai mikot, apa boleh sudah melewati mikot? Nah, ini ilmu yang terpuji, ilmu yang tidak mungkin bisa diketahui tanpa wahyu. Coba Imam Syafi'i suruh mikir, Imam Bukhari suruh mikir, bahkan Abu Bakar, Umar suruh mikir, pakai pakaian ihram itu yang benar sebelum sampai mikot, apa sudah melewati mikot? Tentu nggak akan ketemu. Ilmu seperti ini nggak pakai mikir, tapi pakai mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi memakai pakaian ihram itu setelah melewati mikot atau sebelum melewati mikot. Ya. Tidak bisa pakai ijtihad. Nah, ini ilmu yang terpuji, yang tidak mungkin didapat kecuali lewat wahyu. Dua wahyu. Ya. Jangan bilang wahyu itu satu, wahyu ada dua. Lianna aktsara man yuthna alaihi bil ilmi wal amal huwa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena manusia yang paling banyak ilmu dan amalnya, yang paling terpuji karena paling banyak ilmu dan amalnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika ilmu tadi ilmu yang dimaksud oleh Allah, berarti Nabi kalah dong sama orang-orang Ansor. Nabi kalah sama Habibie misalnya, sama Einstein misalnya, sama Isaac Newton misalnya. Ya, karena tentu siapa Habibie jauh lebih tahu tentang pesawat daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian Habibie lebih terpuji dari Nabi? Tidak. Ya. Jadi tidak tercela sama sekali orang yang tidak tahu apa-apa tentang ilmu dunia ini. Yang tercela adalah orang yang tidak tahu apa-apa tentang ilmu akhirat. Maka manusia yang paling sesat adalah orang yang tidak tahu apa-apa tentang Allah. Ini sesat sesat-sesatnya. Bapak tahu siapa itu Allah? Wah, saya nggak tahu. Misalnya orang mana gitu ya, orang kutub atau baru dengar Allah itu siapa. Atau oh, saya pernah dengar Allah itu Tuhan kan. Bapak tahu Allah ada di mana? Waduh, nggak tahu saya. Bapak tahu dulu dengan apa Allah menciptakan manusia pertama? Waduh, nggak tahu saya. Bapak tahu apa yang dilakukan oleh Allah di sepertiga malam yang akhir? Wah, nggak tahu saya. Nggak tahu. Ini sesat manusia. Ya. Contoh siapa yang tidak tahu tentang Allah ini itu? Tahu beberapa saja. Tahu kalau Allah itu satu-satunya pencipta jagat raya alam semesta. Dia tahu dua manusia, dia tahu, mereka berdua tahu kalau Allah adalah satu-satunya Tuhan yang menciptakan jagat raya alam semesta. Dua orang ini tahu bahwa tidak ada yang bisa menolong saat kita semua berada dalam kesulitan kecuali Allah saja. Dua orang ini tahu. Tapi kalau Allah Maha Rahman, Maha Rahim, dua orang ini tidak tahu. Allah lah satu-satunya yang berhak disembah, dua orang ini tidak tahu dan menolak. Ya. Kalau Allah mengutus seorang nabi bernama Muhammad SAW, dua orang ini nggak tahu, menolak. Siapa dua orang ini? Abu Jahal, Abu Lahab. Di mana tempatnya? Di neraka kekal selama-lamanya. Bahkan khusus Abu Lahab
unik sekali. Ya. Allah nyatakan Abu Lahab masuk neraka. Sayasla naran zata lahab. Abu Lahab pasti akan masuk neraka. Allah turunkan ayat ini. Abu Lahab sudah mati apa masih hidup? Masih hidup. Masih hidup. Ya. Coba kalau Abu Lahab itu jeli, ya. Kalau Abu Lahab itu tidak ditutup oleh Allah. Kalau Abu Lahab ini ingin menghancurkan Nabi SAW, mudah sekali. Kalau Abu Lahab ini ingin mematahkan hujah Nabi SAW, mudah sekali. Sangat mudah. Gimana caranya? Pura-pura masuk Islam, hancur Nabi SAW. Udah pura-pura aja dah. Setahun, 2 tahun, ya. Berarti orang masuk neraka, orang masuk Islam neraka. Saya sudah masuk Islam, kok ayat ini tidak dicabut? Ya, kalau toh ayat itu dicabut, berarti Allah tidak maha tahu. Taunya Allah bahwa saya kemarin-kemarin akan masuk neraka. Begitu saya masuk Islam, dicabut. Ya. Abu Lahab bisa menghancurkan Allah dan Rasulnya. Ya. Tapi Allah tutup, Allah maha tahu, Allah maha kuasa. Allah Allah membuat Abu Lahab tidak kepikiran. Padahal Abu Lahab bukan orang bodoh. Abu Lahab cerdas, tapi ditutup. Ya, tahulah kita dari sini bahwa orang faham adalah orang yang dianugerahi kefahaman oleh Allah. Orang yang mendapat hidayah adalah orang yang diberi hidayah oleh Allah. Bukan orang yang cerdas, IQ-nya tinggi, di atas rata-rata, tidak. Kita dapati hari ini profesor, doktor, jenius, tapi nggak faham. Kalau Allah bersemayam di atas arsy, nggak faham dia, nggak mau terima. Kalau Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, nggak mau terima dia. Ya, cuman kan nggak enak mau nolak ayat itu, maka di takwil. Ya. Bahkan ada riwayat, kemarin sudah kita singgung sedikit, Nabi berlindung kepada Allah. Rasulullah SAW berlindung kepada Allah. Jangan sampai ilmu tertingginya adalah ilmu dunia. Beliau nggak mau. Ya. Kalau beliau mau, insya Allah beliau lebih pintar dari Einstein, Isaac Newton, siapapun dalam masalah tertentu, dalam masalah dunia. Kalau beliau mau, beliau nggak mau. Ya. Maunya beliau ilmu tertingginya adalah ilmu akhirat, ilmu agama, bukan ilmu dunia. Ilmu dunia sekedarnya, ya tadi madu, lalat, habat, ya, sedikit dibanding dengan ilmu akhirat. Walakinni ma'a dhalika la unkiru an yakuna lil ulumil ukhra faidatun. Akan tetapi aku tidak mengingkari, kata beliau. Aku tidak mengingkari, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, bahwa ada ilmu-ilmu lain, ilmu bukan ilmu dunia, tapi mendatangkan manfaat, mendatangkan faidah. Walakinnaha faidatun dzatu haddain. Akan tetapi faidahnya itu ada batasnya, sebatas, ya. Ada dua di sini. In a'anat ala ta'atillah wa ala nasri dinillah. Ketika ilmu dunia tersebut
menolong kita untuk taat kepada Allah. Taat, salah satu bentuk ketaatan apa? Pergi haji, umrah. Pakai apa? Pakai pesawat, pakai kapal laut. Berarti kan ada ilmu dunia. Ya. Adakah faedah? Ada. Ada. Ya. Maka seandainya Habibie dari awal menciptakan pesawat supaya kaum muslimin lebih mudah berangkat ke Mekah, mungkin lebih murah, ya, insya Allah beliau mendapatkan pahala yang luar biasa dan bermanfaat itu. Ya. Bagaimana ilmu yang dengan ilmu itu kita tahu hilal sudah nampak apa belum? Ya. Sekarang ini masih Muharram apa sudah Rabiul Awal? Sekarang ini atau sudah Safar ya? Sekarang ini masih besok ya, besok ini masih 30 Syawal atau 1 Dzulqa'dah gitu, atau besok ini masih 30 Dzulqa'dah apa 1 Dzulhijjah. Ada ilmu baru yang Nabi nggak kenal, teropong misalnya, perhitungan misalnya. Bolehkah? Boleh. Boleh, nggak ada larangan. Yang tidak boleh khusus, khusus Ramadan. Karena Ramadan sudah dibatasi oleh Nabi. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian puasa Ramadan kalau kalian melihat hilal, dan akhiri puasa Ramadan kalian kalau kalian melihat hilal. Jadi mengawali 1 Ramadan dan mengawali 1 Syawal atau mengakhiri Ramadan itu dengan cara yang sudah disabdakan oleh Nabi SAW. Bolehkah kita cari cara lain? Tentu tidak boleh. Kalau boleh ya menghina Nabi, mengecilkan Nabi, meremehkan Nabi, ya. Terusan hadis itu kan fa in gumma, jika mendung maka genapkan Sya'ban 30, genapkan Ramadan 30. Besok ini 1 Syawal apa masih 30 Ramadan ya. Mari kita lihat hilal. Ternyata mendung, di seluruh negeri mendung. Maka kata Nabi, genapkan Ramadan 30 hari. Genapkan Ramadan 30 hari. Nah, ada orang ngomong begini, walaupun ngomongnya itu tidak dengan lisan ya, tapi istilahnya lisanul haq. Ya Rasul, mendung gak mendung kami sudah tahu. Bahwa 1 Syawal tahun ini jatuh di hari Senin misalnya. Jangankan 1 Syawal tahun ini ya Rasul, 1 Syawal 2030 nanti kami sudah tahu hari Jumat misalnya. Kami kan punya ilmunya ya Rasul, tidak seperti Anda nggak tahu. Kira-kira sopan nggak? Ya, sopan nggak ngomong seperti itu? Ya kan? Tentu nggak sopan, bahkan kufur. Ya kan? Nah, orang-orang yang pakai hisab, nggak mau pakai ru'yah, mau nggak mau dia kan ngomong seperti itu, cuman nggak keluar aja dari lisannya. Kalau dia tahu hadis itu ya, kalau dia tahu hadis itu, kecuali dia jahil, belum kedatangan hadis itu, dia nggak tahu sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, awali puasa Ramadan dengan cara melihat hilal, akhiri puasa Ramadan dengan cara melihat hilal. Jika mendung maka genapkan 30 hari Sya'bannya atau Ramadannya. Dia tahu hadis itu, tapi dia masih pakai hisab.
nggak perlu lagi ngelihat hilal. Berarti sombong. Seolah mengatakan seperti itu. Ini yang dalam kaidah syar'i disebut lisanul hal. Lisanul hal. Ngomong tapi nggak pakai suara. Tapi secara sikap dia ngomong seperti itu. Kalau dia tahu. Kalau dia mau jujur. Nah, sekarang kita tidak memakai ru'yatul hilal, kita pakai hisab dalam menentukan satu Dzulhijjah, dalam menentukan satu Rabiul Awal, dalam menentukan satu Rabiul Akhir. Boleh apa tidak? Boleh. Nggak ada perintah dari Nabi. Yang ada perintah dari Nabi cuman Ramadan, ya. Nah, maka silahkan untuk yang lain, termasuk Dzulhijjah, nggak ada. Dzulhijjah melihat hilal, mana dalilnya? Nggak ada. Dzulhijjah dalilnya kaum muslimin harus puasa Arafah. Itu yang dilakukan oleh Rasul dan para sahabat. Kemudian puluhan tahun para sahabat, hampir 100 tahun para tabi'in, hampir 100 tahun para atba'ut tabi'in, mereka semua puasa Arafah berbarengan dengan orang-orang haji wukuf di Arafah. Selesai. Ya. Jadi perlukah ru'yatul hilal untuk puasa Arafah? Enggak perlu. Lihat Nabi, lihat sahabat, lihat tabi'in, atba'ut tabi'in, mereka puasa Arafah itu kapan? Riwayat hanya ada satu, yaitu bersamaan dengan orang-orang wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah hari Selasa. Kita seluruh kaum muslimin sedunia puasa Arafah hari Selasa. Berarti hari Rabunya? Berarti hari Rabunya Idul Adha. Ini terang benderang. Ya, mestinya tidak ada pembahasan lagi. Maka kalau ru'yatul hilal di Indonesia ini masih tanggal sekian, ini masih tanggal sekian, nggak perlu. Berarti nggak ngikutin dalil yang diamalkan oleh Rasul dan para sahabat. Mereka semua puasa Arafah bersamaan dengan kaum muslimin yang sedang wukuf di Arafah. Mudah sekali. Ya, jadi dua-duanya pakai dalil, gitu. Jangan bilang kalau Idul Fitri ikut pemerintah Indonesia, kalau Idul Adha ikut pemerintah Saudi. Kesimpulan yang salah apa yang benar? Ini salah. Yang benar Idul Fitri ngikutin dalil, Idul Adha ngikutin dalil. Dalilnya kan beda. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Jelas ini perintah Ramadan. Kalau perintah puasa Arafah rusak dong. Masuk akhiri puasa Arafah dengan melihat hilal. Gimana ceritanya mengakhiri puasa Arafah dengan melihat hilal? Ya, mengawali puasa Dzulhijjah dengan melihat hilal, barangkali ada ya pendapat, walaupun ini diperselisihkan ya, dari tanggal 1 mungkin. Kalau akhiri puasa kalian dengan melihat hilal, gimana caranya? Rusak. Ya. Berarti sampai 30 atau 29 Dzulhijjah puasa terus, rusak. Wa ala nasri dinillah, dan bisa menolong agama Allah. Kalau dikatakan menolong Allah, itu pasti menolong agama Allah. Karena tentu Allah tidak butuh pertolongan. Apa yang bisa menolong agama Allah? Di antaranya apa yang Allah firmankan di suratul Anfal ayat 60, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin. Persiapkanlah oleh kalian kekuatan yang bisa kalian persiapkan, ya, untuk menghadapi musuh-musuh Allah
dan musuh-musuh kalian. Pakai apa ini? Tentu pakai ilmu. Ada bom, ada nuklir, ada ini, ada itu, kan butuh ilmu. Haruskah kaum muslimin memiliki? Iya. Mana perintah? Ayat ini. Ya. Sudah masuk waktu? Silakan azan. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Pertanyaan? Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak? Karena pernah mendengar istilah darah ulama itu beracun. Darah ulama itu beracun. Sementara di luar sana sekarang banyak ulama-ulama yang ngawur, ulama-ulama yang mau kita pokoknya ngawur lah dalam pembicaraan. Apakah ini juga patut darahnya beracun? Itu satu. Yang kedua, bagaimana menyeimbangkan antara ibadah makhluk, ibadah yang kelihatan seperti sholat, haji, dan sebagainya. Kok kelihatannya seperti kalah dengan ibadah tidak ujub, tidak iri, tidak mungkin. Bagaimana cara menyeimbangkannya? Syukur. Haji tidak ujub, tidak dengking, gimana? Antara ibadah sholat, Ya. itu kan kelihatan. Ya. Haji juga kelihatan, puasa juga kelihatan, zakat juga kelihatan. Tapi ada ibadah yang tidak kelihatan seperti tidak ujub, tidak iri, tidak dengki, itu nilainya juga sama kelihatan tinggi. Bahkan kelihatannya mengalahkan yang kelihatan. Bagaimana cara menyeimbangkan? Taati Allah dan Rasulnya setaat-taatnya, dan insya Allah kita bisa lakukan. Kapan Allah dan Rasulnya menyuruh kita sholat di masjid, Allah dan Rasulnya menyuruh kita bayar zakat, menyuruh kita pergi haji. Bisakah kita sembunyikan supaya tidak ujub? Nggak bisa. Nggak bisa. Ya. Salat Jumat, salat berjamaah, haji, umrah, tentu tidak bisa disembunyikan. Pasti ada yang tahu. Nah, tinggal kita memohon kepada Allah supaya kita tidak sombong, ria, ujub, gitu. Adapun yang bisa kita sembunyikan, silakan sembunyikan. Jika kita tidak ingin ujub, tidak ingin takabur, salat sunat di rumah, sedekah sembunyi-sembunyi, baca Al-Quran jangan di depan orang ramai. Ketemu orang ya udah diem aja, nggak usah menonjolkan ilmu agamanya, nggak wajib juga kan. Gitu. Selebihnya kita mohon kepada Allah. Kemudian ulama yang ngawur, berarti ulama apa bukan? Ya bukan. Berarti darah, bukan darah ya, daging ya. Dagingnya beracun apa tidak? Ya tidak. Bahkan kita umbar, para ulama mengumbar keburukan Ja'ad bin Dirham, Jaham bin Safwan, Ghailan ad-Dimashqi, Amr bin Ubaid, Syekh Siti Jenar, diumbar, disebarluaskan. Dia sesat, dia batil, begini, begitu, enggak masalah. Dan kita tidak mendapati para ulama kita itu terkena racun, biasa-biasa saja. Ya. Nah, beda ketika ada orang yang menjelek-jelekkan Syekhul Islam, ada orang yang menjelek-jelekkan Abu Hurairah, apalagi Rasulullah SAW, terlihat racunnya, seolah mereka minum racun.
Ya. Yang paling dasar adalah Rasulullah SAW. Sepertinya tidak menunggu puluhan tahun, ya. Hanya beberapa tahun saja, bahkan ada yang beberapa bulan saja. Ya, luar biasa racunnya daging Nabi SAW. Ketika dijelek-jelekkan itu sudah fitnah kan, karena Nabi kan tidak punya kejelekan kecuali sudah diampuni oleh Allah. Ya. Mohon penjelasan tentang beriman atau kafir adalah kehendak Allah. Ya. Tidak ada kejadian yang bukan kehendak Allah. Iblis kafir, Abu Jahal, Abu Lahab kafir, kehendak Allah? Iya. Kalau Allah menghendaki Fir'aun beriman, Abu Jahal, Abu Lahab beriman, bisa apa tidak? Ya tentu bisa, kecil bagi Allah. Allah tidak menghendaki, kehendak kauniyah. Ya. Nah, di sini kita tidak boleh merasa aman, di sini kita tidak boleh sombong. Kalau saya mau beriman ya beriman, kalau saya mau kafir ya kafir. Ini sombong. Ya. Maka kita ini murtad mustahil? Tidak mustahil. Kita ini keluar dari Islam mustahil? Tidak mustahil. Selagi kita masih hidup tidak boleh merasa aman. Ya, bayangkan Nabi Ibrahim, sekelas Nabi Ibrahim berdoa memohon kepada Allah, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkan aku dan keturunanku ya Allah dari menyembah berhala. Lihat, sekelas Nabi Ibrahim tidak merasa aman, apalagi kita. Jadi betul-betul siapa beriman, siapa kafir, kehendak Allah, kehendak kauniyah. Kan ada satu lagi, kehendak syariah. Kehendak syariah adalah kehendak Allah yang pasti baik, bisa terjadi, bisa tidak. Kehendak kauniyah adalah kehendak Allah yang pasti terjadi, bisa baik, bisa tidak baik. Apakah keturunan Nabi atau Habib pasti dikehendaki baik oleh Allah? Belum tentu, tergantung dia faham agama tidak. Kalau dia faham agama berarti dikehendaki baik. Kalau dia nggak faham, dia tidak bisa membedakan mana sunnah mana bid'ah. Semuanya sunnah semua. Salat tahiyatul masjid sunnah, salat duha sunnah, salat witir sunnah, salat qabliyah ba'diyah sunnah, salat nisfu Sa'ban sunnah. Dia nggak bisa bedain. Berarti dia tidak dikehendaki baik. Antum bisa bedain. Ini sunnah, ini bid'ah. Tahiyatul masjid sunnah, tahajud, witir sunnah, nisfu Sa'ban bukan sunnah tapi bid'ah. Berarti antum dikehendaki baik, karena bisa membedakan, bisa faham mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Kalau kita mempunyai ilmu dunia, kemudian kita menciptakan sesuatu, lalu sesuatu itu dipakai untuk maksiat, apakah kita berdosa? Tentu tidak. Kan tanpa pengetahuan kita kan. Kita bikin motor misalnya, bikin sepeda misalnya, kita jual lalu dipakai ke tempat maksiat, tentu bukan tanggung jawab kita. Kecuali kita tahu bahwa golibnya, aglabiyahnya itu buat maksiat. Seperti mungkin antum jualan atau berternak ayam Bangkok. Biasanya ayam Bangkok itu buat opor apa? Buat enggak kan? Buat aduan. Belum pernah kita dengar ayam Bangkok buat opor, buat semur. Sayang-sayang kan? Rata-rata kan buat aduan. Maka jangan. Karena aglabiyahnya seperti itu. Ya. Beda dengan ayam hias misalnya, ya. Burung apalah ya. Apakah boleh kita bersumpah untuk meyakinkan orang lain tetapi sebelum diminta untuk bersumpah? Jangan ya.
jangan. Saya tidak berani mengharamkan, tapi lebih baik jangan. Ini kan salah satu ciri-ciri akhir zaman yang buruk, yaitu orang bersumpah sebelum diminta. Ya, sumpahnya mendahului persaksiannya atau persaksiannya mendahului sumpahnya. Itu belum ada di zaman Nabi, belum ada di zaman sahabat. Ya, demi Allah saya bersaksi begini-begini, saya bersaksi begini-begini, demi Allah, ya, hindari, ya. Kecuali kita diminta. Apa hukum puasa Arafah secara istilah dan secara syariat? Awalnya adalah nama sebuah tempat. Arafah itu kan sebuah tempat. Ada Arafah, ada Mina, ada Musdalifah, kan besar sekali gitu. Nah, di Arafah itulah orang-orang wukuf di situ. Maka orang-orang yang berpuasa bersamaan dengan wukuf di Arafah, puasanya disebut puasa Arafah. Pas. Karena Allah Maha tahu, Maha berencana. Pas. Coba kalau puasa Arafah hari Selasa, tapi orang-orang wukuf di Arafah hari Senin misalnya, jadi nggak pas. Ya. Jadi sia-sia penamaan Arafah itu. Namanya puasa Arafah. Mestinya bersamaan dengan orang-orang wukuf di Arafah. Hukumnya tidak wajib. Keutamaannya besar sekali. Saumu yaumi Arafah yukaffiru sanatan madiyatan. Puasa Arafah bisa menghapus dosa setahun yang lalu. Bagaimana cara menghindari kemaksiatan? Mudah sekali. Mudah sekali. Supaya kita tidak merokok misalnya. Caranya mudah nggak? Mudah. Jangan beli rokok, gampang kan? Kalau ada rokok jangan diambil, jangan diisep. Gimana caranya supaya tidak minum khamar? Ya jangan diminum, gampang kan? Ada khamar di depan kita, jangan diminum. Ya. Mudah. Yang jadi masalah mau apa tidak? Gitu. Nah, bagi yang terlanjur kecanduan rokok, khamar segala macam, ada cara untuk membantu. Jangan bergaul lagi dengan para perokok, para pemabuk, gitu. Jangan ke tempat di mana dulu biasa dia merokok, minum khamar, jangan ke situ lagi. Ini membantu saja. Ya, intinya dari diri kita, mau berhenti apa tidak. Budaya salam-salaman dan bagi THR di hari Idul Fitri, apakah diperbolehkan? Salaman itu ketika bertemu. Ya, ketemu di 1 Syawal itu, di 10 Dzulhijjah, ya salaman. Ya, ketika bertemu, bukan dalam rangka Idul Fitrinya, Idul Adhanya, ya ketemu salaman, sama dengan hari-hari kemarin, hari-hari biasa, ketemu salaman. Ya. Kedua, ini sunahnya salaman ya, ketika mau berpisah, walaupun ini masih diperselisihkan ya. Ketiga, apa sunahnya salaman? Ketika berbaiat. Jadi ketika membaiat Nabi salaman, membaiat Abu Bakar salaman, membaiat Umar, membaiat pemimpin kita salaman. Keempat, tidak ada. Jadi cuma 3 itu. Maka di luar itu nggak ada sunahnya salaman. Ya, habis sholat salaman.
Apalagi ijab kabul. Aku nikahkan engkau dengan fulanah bin salaman, enggak ada sunahnya. Apalagi deal jual beli salaman, enggak ada. Ya, cuman 3 itu. Ketika bertemu, ketika mau berpisah, dan ketika baiat. Ya. Hah? Enggak. Cuman 3 itu. Enggak ada yang keempat. Nah, adapun bagi THR ini kan urusan dunia, walaupun tidak ada contoh dari Nabi, karena yang penting di Idul Fitri itu, di 10 Dzulhijjah itu, di hari raya itu disuruh bersenang, menyenangkan orang lain, menyenangkan diri kita. Ya, kalau anak-anak kita kasih 50.000, 100.000, senang apa tidak anak-anak? Tentu senang. Tentu boleh-boleh saja. Ini bukan ibadah mahdhah. Walaupun tidak ada contoh dari Nabi, tapi kesenangannya itu, senang-senangnya itu. Nah, yang tidak boleh, yang bid'ah, yang keliru, Idul Fitri, hari raya, malah ke kuburan. Nah, ini yang salah. Kuburan tentu bukan bersenang-senang. Ya, kuburan kan ingat ibu kita yang sudah meninggal, nenek kita yang sudah meninggal, atau mungkin anak kita yang sudah meninggal. Tentu tidak senang-senang. Padahal di hari raya itu kita disuruh senang-senang. Bagaimana membaca Al-Quran memperpanjang harokat yang 2 jadi 6? Kalau terlalu panjang ya menyalahi ya. Tapi seandainya 6 dibaca 2 ya, ini kan ilmu tersendiri dari tajwid ya. Artinya kebiasaan Rasul dan para sahabat panjang pendek, pendek panjang ya. Apakah boleh membaca Yasin kepada orang yang sudah mati? Tidak boleh, ini bid'ah. Karena membaca Yasin, membaca Al-Fatihah, membaca ayat Al-Quran, tentu pahalanya untuk kita yang membaca, bukan untuk siapa-siapa. Adapun untuk orang tua tidak usah diniatkan, itu sudah otomatis. Ketika kita baca Al-Quran, ketika kita puasa, ketika kita sholat, otomatis ayah ibu kita yang sudah meninggal ikut mendapatkan pahalanya. Wallahu a'lam. Nah, itu saja. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.